Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang determinan dan inverse matrik. Nah, nanti kalian bisa menerapkan sikap disiplin, aktif, dan bertanggung jawab ya. Di sini kita akan mempelajari mengenai cara menganalisis sifat-sifat dari determinan dan inverse matriks. Nah, sekarang kita langsung saja pelajari yang pertama, yaitu determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda det dalam kurung A, A-nya kapital ya, atau det A tanpa kurung, atau mutlak A. Nah, jadi determinan itu bisa dicari jika matriksnya persegi. Nah, simbol yang biasa digunakan adalah mutlak A. Ini ada determinan matriks ordo 2x2. Jika matriks A dengan entry-entrynya yaitu A, B, C, D, maka determinan A atau yang biasa disimbolkan dengan mutlak A yaitu AD min BC. A kali D dikurangi B kali C. Itu kalau mencari determinan dari matriks A. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh berikut ya. Diketahui matriks A dengan entry-nya 4, 2, 8, 5, maka determinan matriks A adalah penyelesaiannya mutlak A atau determinan A itu diperoleh dari entry 4 kali 5 dikurangi 2 kali 8. Jadi seperti perkalian silang itu, namun operasinya ini menggunakan pengurangan. Jadi 4 dikali 5 dikurangi 2 kali 8, maka 20 dikurangi 16 hasilnya adalah 4. Jadi determinan matriks A adalah 4. Hasil dari pencarian determinan matriks berupa skalar seperti 4 atau 1/2 atau bentuk sejenisnya. Jadi hasil determinan dari suatu matriks itu adalah suatu skalar, bukan suatu matriks. Selanjutnya ada determinan dari matriks berordo 3x3. Menggunakan metode Sarus, maka cara perhitungannya adalah sebenarnya hampir sama dengan determinan matriks berordo 2x2. Namun ini determinan matriks berordo 3x3, caranya adalah dengan menambahkan 2 kolom dimulai dari kolom pertama dan kolom kedua. Menambahkan 2 kolom. Jadi, jika diperhatikan determinan dari matriks A adalah matriks A itu sendiri ditambahkan 2 kolom. 2 kolom diambil dari entry A11, A21, A31 yang merupakan kolom pertama, dan kolom kedua yaitu A12, A22, dan A32. Nah, untuk mencari determinannya adalah kita kalikan 3 entry dari A11, A22, A33, selanjutnya ditambah A12, A23, dan A31, ditambah A13 dikali A21 dikali A32, kemudian dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32, kemudian dikurangi A12 dikali A21 dikali A33. Nah, jadi semua entry-nya ini masuk ke dalam perkalian.
Mudah bukan? Ini harus teliti mengerjakannya. Tentu saja untuk penjumlahan dan pengurangan kalian sudah sangat memahaminya ya. Jadi yang diperlukan adalah ketelitian. Nah, contoh diketahui matriks B dengan ordo 3x3, maka determinan dari matriks B adalah, penyelesaiannya kita tambahkan dua kolom yang merupakan kolom pertama dan kolom kedua, yaitu kolom pertama 2, 6, 8 dan kolom kedua 3, 7, 9. Nah, kemudian determinan dari B yaitu 2 dikali 7 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 dikali 8 ditambah 5 dikali 6 dikali 9. Kemudian dikurangkan 5 dikali 7 dikali 8 dikurangi 2 dikali 1 dikali 9 dikurangi 3 dikali 6 dikali 3. Nah, untuk hasil operasinya diperoleh determinan matriks yaitu negatif 16. Nah, itu adalah materi determinan. Selanjutnya masuk ke materi matriks. Matriks, sifat-sifat dari determinan matriks. Nah, kita akan menganalisis sifat-sifatnya. Di sini sifat determinan matriks ada 3. Yang pertama, misalkan matriks A dan matriks B berordo M kali M dengan M merupakan gabungan bilangan asli. Jadi berordo M kali N ini ordonya sama, misal 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, jika determinan A sama dengan mutlak A dan determinan B sama dengan mutlak B, maka mutlak dari matriks A dikali matriks B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, selanjutnya sifat yang nomor 2, misalkan matriks A dan matriks B berordo M kali M dengan M merupakan gabungan bilangan asli. Jika determinan A sama dengan mutlak A dan A transpos sama dengan mutlak dari A transpos, maka determinan A sama dengan mutlak A transpos. Jadi determinan dari matriks A itu sama nilainya dengan determinan dari matriks A yang sudah ditransposkan. Selanjutnya, sifat yang nomor 3, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M merupakan bilangan asli. Jika determinan A sama dengan mutlak A dan inverse dari matriks A yaitu determinan dari matriks A inverse, maka determinan dari matriks A inverse sama dengan min 1 per determinan A. Nah, itu adalah sifat-sifat dari determinan matriks. Ada 3. Diingat-ingat, sifat dari determinan matriks ini bisa menjadi kunci agar kalian cepat mengerjakan soal-soal latihan atau soal-soal yang akan kalian temui nantinya. Ya, selanjutnya masuk ke materi inverse matrix. Syarat dari matriks yang dapat diinverskan adalah nilai determinan matriks tidak nol atau sering disebut dengan matriks non-singuler. Jika determinan matriks adalah 0 atau sering disebut dengan matriks singuler, maka matriks tersebut tidak dapat dicari inverse-nya. Jadi syarat yang pertama untuk mencari suatu inverse dari matriks, determinan dari matriks itu tidak boleh bernilai 0. Nah, suatu matriks bisa dicari determinannya itu harus merupakan matriks persegi. Jadi, otomatis
Untuk mencari inverse matriks, matriks itu harus matriks persegi dan determinan dari matriks tersebut tidak bernilai 0 atau merupakan matriks non-singular. Nah, misalkan matriks A dengan ordo 2 kali 2 adalah matriks non-singular atau matriks yang mempunyai determinan dengan nilai tidak 0. Maka inverse dari matriks A adalah simbol dari inverse matriks, yaitu matriks. Misalkan matriks A itu pangkat negatif 1. Jadi simbolnya adalah pangkat negatif 1. Jika tadi determinan itu simbolnya adalah mutlak A, maka jika inverse matriks simbolnya yaitu A pangkat negatif 1. Nah, rumusnya adalah inverse matriks sama dengan 1 dibagi determinan dari matriks tersebut lalu dikalikan dengan adjoint dari matriks tersebut. Nah, misalkan matriks A tadi, inverse dari matriks A yaitu 1 dibagi AD min BC yang merupakan determinan dari matriks A dikalikan adjoint A. Adjoint A itu adalah kita pindahkan atau kita balik yang tadinya AD kita balik menjadi DA, yaitu posisi entry dari A itu diganti D dan posisi entry dari D sendiri diganti A. Selanjutnya entry yang lainnya yaitu entry B dan C itu dinegatifkan. Nah, itu yang merupakan adjoint. Selanjutnya ada sifat-sifat dari inverse matrix. Sifat-sifat dari inverse matrix ini ada 2. Yang pertama yaitu misalkan matriks A berordo n kali n dengan n merupakan anggota dari bilangan asli, determinan A tidak sama dengan 0. Jika inverse dari matriks A adalah inverse matriks A, maka inverse matriks A jika diinverskan lagi hasilnya akan sama dengan matriks A. Jadi jika suatu matriks A sudah diinverskan lalu diinverskan kembali, maka hasilnya adalah matriks yang sebelum diinverskan atau matriks itu sendiri. Nah, sifat yang nomor 2 yaitu misalkan matriks A dan B berordo n kali n dengan n merupakan anggota dari bilangan asli dengan determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B tidak sama dengan 0. Jika inverse dari matriks A dan inverse dari matriks B adalah inverse matriks A dan B, maka inverse dari matriks A dikali matriks B atau matriks A dikali matriks B kemudian diinverskan sama dengan matriks B diinverskan dikali matriks A yang sudah diinverskan. Itu hasilnya sama. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Sebelum kalian mengerjakan latihan soal, silahkan jika dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung melalui grup atau japri. Bisa ditanyakan melalui media Google Classroom atau melalui chat grup. Atau jika malu bisa bertanya melalui japri saja. Saya pasti akan menjawab dan akan membantu. Jadi tidak usah malu. Lebih baik bertanya daripada nanti bingung sendiri ya. Nah, jika kalian sudah paham dengan materi-materi determinan dan inverse matrix, silakan kerjakan 4 latihan soal tersebut. Ada 4 latihan soal. Mohon dikerjakan dengan baik dan dengan teliti. Lalu
latihan soal tersebut, hasilnya kalian tulis di buku tulis dan kalian kirim ke saya melalui WhatsApp saja biar mudah. Nah, jangan lupa untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan, termasuk materi yang baru saja saya sampaikan, yaitu determinan dan informatrix, itu tolong dirangkum dan kemudian bukti rangkumannya bisa dikirim ke saya. Nanti akan ada tambahan nilai bagi kalian yang sudah merangkumnya. Kemudian jangan lupa pula soal-soal latihan yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya itu dikerjakan agar kalian bisa cepat mendapat nilai. Karena nanti nilainya akan saya kembalikan melalui Google Classroom. Nah, jika kalian mengerjakannya itu cepat, maka tentunya kalian akan mendapatkan poin tambahan. Jadi semua yang kalian lakukan itu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Ya. Dikerjakan. Jika ada yang kurang paham mengenai penjelasan saya, silahkan ditanyakan. Thank you. Siapkan dirimu untuk ulangan harian minggu depan. Nah, untuk materi matriks sudah disampaikan dari awal mengenai pengertian matriks, operasi matriks, transpose matriks, dan determinan, kemudian inverse matriks. Semua materi yang meliputi matriks sudah disampaikan. Nah, untuk minggu depan yaitu ulangan harian. Tolong dipersiapkan. Nah, jika kalian sudah merangkum materinya, kalian akan mudah untuk mempelajarinya. Dipelajari dengan sungguh-sungguh agar nanti hasil dari ulangan hariannya memuaskan. Jangan lupa soal-soal latihan sebelumnya juga dikerjakan agar tidak menumpuk dan membebani kalian. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Kita belajar santai tapi serius. Jadi kalian tidak usah malu, tidak usah sungkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Saya akan menerima dengan baik. Dan jika kalian aktif, pasti kalian akan mendapatkan nilai tambahan yang berupa bintang. Maka kumpulkan bintangmu dengan cara disiplin, aktif, dan bertanggung jawab. Yang dimaksud disiplin ini adalah kalian presensi tepat waktu, kalian mengerjakan tepat waktu, itu merupakan nilai disiplin. Nah, jika kalian aktif, termasuk bertanya apapun, jika kalian tidak paham dengan materi, silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan yang salah. Jika kalian tidak paham, silakan bertanya. Dan yang termasuk bertanggung jawab adalah kalian mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan, termasuk merangkum materi. Jika 3 poin itu kalian penuhi, maka hasil dari pembelajaran mengenai materi matriks ini, nilai kalian akan memuaskan. Jadi jangan terus-terusan rebahan. Silahkan kalian semangat pelajari dan semoga sukses. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada penjelasan yang mungkin kalian belum paham, segera ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.